Halo semuanya, nama saya Ninyoman Suci Garbani. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan potensi ekonomi di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Latar belakang Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan. Lokasi dan karakteristik Bali. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Nusa Tenggara dengan luas sekitar 5.780 km persegi dan populasi sekitar 4,3 juta. Perekonomian Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata yang mendukung PDRB Bali, terutama melalui pantai-pantai yang terkenal dan budaya Hindu Bali yang sangat kuat. Potensi dan tantangan Kabupaten Tabanan. Tabanan dikenal dengan kekayaan alamnya seperti kawasan pertanian di Jatiluwih yang menggunakan terasering dan diakui oleh UNESCO. Pariwisata di Tabanan lebih alami dan bersifat budaya dibandingkan di daerah lain di Bali. Beberapa destinasi populer termasuk Jatiluwih dan Pura Tanglot. Sektor utama ekonomi utama. Pertanian dan perkebunan. Tabanan merupakan pusat pertanian, terutama padi. Tantangan termasuk konversi lahan, perubahan iklim, dan keterbatasan teknologi. Yang kedua adalah perikanan dan kelautan. Meski memiliki garis pantai, sektor perikanan belum dimanfaatkan optimal dan memerlukan peningkatan infrastruktur serta akses pasar. Pariwisata berkelanjutan. Potensi wisata alam dan budaya besar namun perlu integrasi dengan sektor lain untuk keberlanjutan. Industri kreatif dan kerajinan lokal. Produk kerajinan lokal seperti tenun dan anyaman bambu memiliki nilai seni tinggi dan peluang pasar yang luas. Tantangan dan pengembangan Tabanan. Infrastruktur yang terbatas, akses jalan, listrik, air bersih, dan transportasi kurang memadai. Kedua adalah kurangnya diversifikasi ekonomi, di mana bergantung pada pertanian dan pariwisata. Dan keterbatasan teknologi dan keterampilan sumber daya manusia, di mana perlu peningkatan untuk daya saing dan global. Arah pengembangan berkelanjutan. Pendekatan holistik sinergi pemerintah, masyarakat, dan swasta. Tujuannya adalah mewujudkan Tabanan sebagai daerah yang mandiri, berdaya, dan ramah lingkungan dan sejahtera. Bab 2 adalah kondisi makroekonomi Kota Tabanan pada tahun 2023. Kota Tabanan adalah pusat administratif Kabupaten Tabanan yang memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian dan pariwisata. Tahun 2023 menjadi tahun penting karena pengaruh fluktuasi inflasi global, perubahan iklim, dan kebutuhan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kondisi makroekonomi Kota Tabanan pada tahun 2023, produk domestik regional bruto atau PDRB Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,0 sampai 5,3% pada tahun 2023, sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Inflasi mencapai 5,28% pada awal 2023 didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan. Bank Indonesia melakukan kebijakan ketat untuk menekan inflasi ke kisaran 4,5 sampai 5% di akhir tahun. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,7% didorong oleh pertumbuhan lapangan kerja di sektor digital dan kreatif. Ketahanan ekonomi Tabanan, PDRB, dan sektor pertanian. Sektor pertanian berkontribusi lebih dari 40% terhadap PDRB Tabanan, khususnya dari produksi padi dan tanaman hortikultura. Sektor pariwisata Tabanan dengan daya tarik seperti Tanah Lot, Jatiluwih berpotensi besar meski terdampak oleh ketidakpastian ekonomi global dan inflasi. Tantangan makroekonomi yang dihadapi Tabanan adalah satu, fluktuasi harga energi dan pangan, di mana meningkatkan biaya hidup dan mengurangi daya beli. Kedua adalah perubahan iklim, di mana mengancam produksi pertanian dan stabilitas ekonomi. Ketiga adalah lapangan pekerjaan, di mana masih didominasi sektor informal dengan sedikit peluang lapangan kerja yang berkualitas. Bab ketiga adalah sektor ekonomi kreatif di Tabanan. Seni dan kerajinan. Tabanan memiliki kerajinan ukiran, tenun, dan kaca yang terkenal. 1. Pelatihan untuk generasi muda. 2. Lokakarya bagi wisatawan. 3. Pemasaran digital. Dan keempat adalah kolaborasi dengan desainer. Itulah beberapa cara untuk meningkatkan seni dan kerajinan di Tabanan. Wisata dan budaya. Tabanan menawarkan wisata budaya dengan banyak pura dan acara tradisional.
untuk meningkatkan wisata dan budaya dengan cara satu, pengembangan paket wisata budaya, kedua, festival tahunan, ketiga, promosi digital dengan influencer. Desain produk kreatif. Produk seperti fashion, aksesoris, dan furniture berpotensi di pasar internasional. Untuk itu, kita perlu memberikan pengembangan merek lokal, kolaborasi dengan desainer muda, dan ketiga adalah berpartisipasi dalam pameran nasional dan internasional. Musik dan seni pertunjukan. Musik dan tari tradisional seperti gamelan memiliki potensi besar dalam ekonomi kreatif dengan cara kita, satu, penyelenggaraan acara seni, dua, pendidikan seni bagi generasi muda, dan ketiga adalah pemasaran digital. Kemudian ada dukungan dari otoritas dan masyarakat, peran penting pemerintah dan masyarakat dalam mendukung ekonomi kreatif dengan cara satu, peraturan yang mendukung, kedua, bantuan finansial, ketiga adalah infrastruktur seperti pusat seni dan sarana transportasi. Tantangan dan solusi. Tantangan utama adalah persaingan, kurangnya pengetahuan pemasaran, dan kendala finansial. Di sini solusinya adalah dengan satu, mengadakan pelatihan pemasaran, kedua, akses pendanaan, ketiga adalah inovasi produk. Rekomendasi untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif adalah satu, program pendidikan pemasaran digital dengan mendorong inovasi produk dan peningkatan akses terhadap pembiayaan. Keempat adalah keusulan kebijakan, program keuangan mikro, membangun program untuk UKM di sektor ekonomi kreatif, subsidi bunga atau dukungan pemerintah untuk mempermudah akses modal, kolaborasi dengan lembaga keuangan lokal, dan pelatihan manajer perusahaan. Kemudian hibah dan inovasi. Hibah untuk pengusaha yang ingin mengembangkan produk baru, mendorong inovasi dan budaya inovasi di kalangan pemilik bisnis. Kemudian pembentukan panel peninjau dan kriteria yang jelas untuk permohonan. Kemudian ada kebijakan pendidikan dan pelatihan, di mana kebijakan pendidikan dan pelatihan adalah satu, program pelatihan kewirausahaan, di mana fokus pada manajemen bisnis, pemasaran digital, dan inovasi produk. Kedua adalah kurikulum pendidikan, di mana memperkenalkan seni, desain, dan kreativitas di sekolah untuk mempersiapkan generasi muda. Yang terakhir adalah kebijakan perdagangan dan pemasaran, penggunaan perangkat lunak pemasaran digital untuk meningkatkan akses pasar dan pelatihan untuk wirausaha. Kebijakan konstruksi, misalnya pembangunan pusat kreatif sebagai wadah bagi pengusaha dan seniman, identifikasi lokasi strategis dan kerjasama dengan pemerintah swasta. Kemudian ada pembangunan infrastruktur pendukung, meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif, permohonan dana pembangunan infrastruktur dan kerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum atau PU. Kemudian ada kebijakan dan jaringan kerjasama, misalnya membangun jaringan antara pengusaha kreatif untuk berbagi pengalaman dan sumber daya. Kemudian menjadwalkan pertemuan dan membuat platform online untuk komunikasi. Kesimpulan dari presentasi ini adalah pengembangan potensi ekonomi di Kota Tabanan adalah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, industri kreatif memiliki potensi besar. Penerapan teknologi dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pentingnya program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan pro-bisnis serta peningkatan infrastruktur akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membawa Kota Tabanan menuju perkembangan yang berkelanjutan. Saya Ninyoman Suci Garbani mengucapkan terima kasih. Semoga informasi di presentasi ini sangat bermanfaat bagi semuanya, dan salam entrepreneur.